Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Tamrin Kiram selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Politik dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti diskusi perkuliahan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan serta menjelaskan materi teori ekonomi politik sosialisme. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Alia Fridayanti dengan nomor NIM 2010831016, Intan Ardiana dengan nomor NIM 2010832004, dan Muhammad Naufal Irawan dengan nomor NIM 2010832030. Adapun materi yang akan kita bahas pada teori ekonomi politik sosialisme yang pertama, yaitu sejarah singkat sosialisme. Yang kedua, pengertian teori ekonomi politik sosialisme. Yang ketiga, sosialisme tradisional dan modern. Yang keempat, tujuan sosialisme. Yang kelima, karakteristik sosialisme. Yang keenam, pokok perhatian pemikir sosialis. Dan yang ketujuh, yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori ekonomi politik sosialisme. Materi pertama, yaitu sejarah singkat sosialisme, akan dijelaskan oleh Intan Ardiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat ekonomi sosialisme. Sejarah sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme pada abad ke-19 di bawah panji-panji kapitalisme di Eropa. Golongan borjuis menguasai negara. Oleh mereka, negara dijadikan sebagai kekuatan dan alat pemaksa untuk mengatur organisasi ekonomi politik dan kemasyarakatan guna memenuhi berbagai kepentingan mereka. Selain itu, kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Adanya revolusi industri memberikan keberkahan untuk para pemilik pabrik pada saat itu. Tetapi di lain pihak, para pekerja justru malah semakin miskin. Mereka yang tidak senang dengan perlakuan kaum borjuis ini kemudian berusaha melakukan balas dendam. Inilah yang menjadikan Karl Marx, seorang revolusioner asal Jerman, mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Sebetulnya, keadaan ini memunculkan berbagai pemikiran beraliran sosialis. Namun, dari sekian banyak pakar sosialis, pemikiran Karl Marx yang dianggap lebih berpengaruh. Karl Marx menyatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapuskan, tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas, sehingga akan menguntungkan semua pihak. Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme. Alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi rakyat. Kritik Marx atas kapitalisme ini diterapkan oleh Lenin dalam bentuk instansi negara. Materi yang kedua, pengertian teori ekonomi politik sosialisme, akan dijelaskan oleh Alia Fridayanti. Kata sosialisme muncul di Prancis pada tahun 1830. Begitupun dengan kata komunisme. Sebagian ekonom berpendapat, sosialisme sebagai doktrin ekonomi dan politik yang menganut dan membela paham mengenai kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan penghapusan motif laba. Sedangkan ekonom lain berpandangan bahwa sosialisme merupakan sistem kepemilikan dan pelaksanaan kolektif atas faktor-faktor produksi, khususnya barang-barang modal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Gastill dalam bukunya yang berjudul Freedom in the World pada tahun 1987 menyatakan bahwa sosialisme, pemerintah praktis, menguasai dan mengendalikan segenap kegiatan ekonomi. Hak milik, kebebasan pasar, serta inisiatif ekonomi individu sangat dibatasi dan ditekan, seperti yang diaplikasikan oleh negara Uni Soviet. Materi yang ketiga,
yaitu sosialisme tradisional dan modern, akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Irawan. Sosialisme tradisional dan modern. Sosialisme tradisional. Sosialisme tradisional adalah produk kehendak sosial yang mengusahakan untuk melawan ketidakadilan dan eksploitasi. Semua tuntutan diharapkan bisa membangkitkan kekuatan sosial, berusaha untuk membentuk sebuah kekuatan distribusi yang baru dalam masyarakat, terutama dengan dihapuskannya kepemilikan swasta. Sosialisme kuno meliputi semua doktrin agama, etika, dan politik yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan melawan ketidakadilan pemerintah. Sosialisme modern. Sosialisme modern bermula pada kemiskinan yang diakibatkan oleh kapitalisme dan keinginan proletariat industri modern, menuntut proses sosialisme pada kekuatan produktif. Materi yang keempat, yaitu tujuan sosialisme, akan dijelaskan oleh Alia Fridayanti. Thomas Meer dalam bukunya yang berjudul Democratic Socialist in 36 Theses merangkum 4 tujuan sosialisme. Di antaranya, yang pertama yaitu solidaritas, mendirikan masyarakat yang dapat hidup dan bekerja dalam solidaritas dan mendapatkan hak yang sama. Yang kedua yaitu kebebasan, setiap individu berhak untuk menentukan jalan kehidupannya sendiri. Yang ketiga yaitu keadilan, mengorganisasikan kaum buruh dan menjamin distribusi hasil-hasil yang merata, serta memberikan ketentraman dan peluang yang sama untuk semua. Yang keempat, yaitu distribusi, memenuhi kebutuhan materi, masyarakat, dan distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat. Materi yang kelima, yaitu karakteristik sosialisme, akan dijelaskan oleh Intan Ardiana. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ekonomi sosialisme. Di sini terdapat 8 karakteristik ekonomi sosialisme. Yang pertama yaitu perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Kemudian yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi dan tidak diakui pemerintah. Yang kelima, semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Yang keenam, segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, dalam hal harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir yaitu semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Materi yang keenam, pokok perhatian pemikir sosialis, akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Irawan. Pokok perhatian pemikir sosialis. Yang pertama dari Francois Noël Babeuf, membahas tentang kebersamaan, hak pribadi dihapus, dan tanah dinasionalisasi. Yang kedua dari Louis Auguste Blanqui, membahas tentang menyadarkan gerakan sosialis dengan organisasi revolusioner. Dan yang ketiga dari Karl Marx, membahas tentang penghapusan milik pribadi dan hukum adalah prioritas di bidang ekonomi. Dan materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori ekonomi politik sosialisme, akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Irawan. Kelebihan dan kekurangan teori ekonomi politik sosialisme. Kelebihan. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Dan yang terakhir, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Kekurangan. Yang pertama, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu.
Dan yang terakhir, segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Demikianlah pemaparan materi serta presentasi teori ekonomi politik sosialisme dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.